Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Harumsari dari SMA Negeri 1 Blora. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang tahun 2022 akan melaksanakan PPL Aksi 2 dengan materi teori asam dan basa menggunakan model problem based learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu dalam pembelajaran kimia, di mana pembelajaran kimia masih awal ya. Oke, bagaimana liburannya? Biasa. Oh, biasa aja. Belum seru? Seru. Oh, seru. Oke. Nah, di sini untuk pembelajaran pertama kita itu nanti kita akan mengulas materi yang masih hampir sama seperti yang kemarin ya, yaitu tentang hitungan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kimianya, kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas, Mas Singgih. Baik Bu, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, kenapa? Sakit. Siapa yang sakit? Oh, Hersendi. Oh iya, baru masuk langsung sakit ya. Oh, terlalu itu liburannya enak mungkin di rumah. Oke, kita doakan semoga Mas Hersendi besok pada saat pertemuan berikutnya sehat kembali dan masuk seperti sedia kala. Amin. Kita cek lagi untuk sekeliling kalian gimana? Apakah sudah bersih? Oke, sudah bersih. Alhamdulillah pagi-pagi sudah menyapu ya tadi ya piketnya ya. Nah, terus untuk kelengkapan kalian hari ini gimana? Lengkap. Oh, lengkap ya. Sudah cantik, sudah ganteng? Cantik. Oh, cantik pol dan ganteng pol. Oke, terima kasih. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangatnya? Masih. Oh, masih. Oke, biarpun 1 tahun ya, 2022 sampai 2023 masih ingat untuk tepuk semangat. Kita coba untuk tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Selenium, magnesium, astatin, semangat. Oke, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah kalian semangat untuk hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pembelajaran awal permulaan untuk semester 2. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran semester 2, mau saya ingatkan dulu untuk tahun yang kemarin. Nah, pembelajaran apakah itu? Nah, masih ingat tidak pembelajaran yang kemarin? Masih. Siapa yang masih ingat? Apa ya Mbak Pinky? Jadi pembelajaran yang kemarin kita belajar tentang kesetimbangan kimia di dalam industri pada proses Haber-Bosch, pada pembentukan amonia dan proses kontak ya. pada pembuatan asam sulfat untuk bahan baku pembuatan pupuk. Oke, nah masih ingat ya kemarin yaitu tentang apa? Kesetimbangan kimia dalam industri, yaitu kesetimbangan kimia industri. Di sini ada prosesnya, yaitu proses kontak sama proses Haber-Bosch. Nah, dari proses kedua ini apakah ada senyawanya? Ada yang tahu senyawanya apa? Oh iya. Untuk proses Haber-Bosch pada pembuatan amonia senyawanya NH4OH. Untuk proses kontak pada pembuatan asam sulfat senyawanya H2SO4. Oh iya, ada senyawa H2SO4 sama ada senyawa amonia. Amonia itu
senyawanya adalah NH4OH. Kalau asam sulfat adalah senyawanya H2SO4. Oke, masih ingat ternyata. Nah, dari sini nanti akan ada senyawa dari H2SO4 sama NH4OH itu nanti akan tergolong ke dalam senyawa apa? Menurut kalian tergolong senyawa apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa? Untuk asam sulfat termasuk ke dalam senyawa asam, dan untuk senyawa amonia termasuk ke dalam senyawa basa. Oke, menurut Mbak Kailila itu H2SO4 tergolong asam, untuk yang NH4OH tergolong basa. Nah, apakah nanti itu betul termasuk ke dalam senyawa asam dan senyawa basa? Nah, itu nanti akan kita pelajari di sini. Nah, kita pelajari di sini itu nanti masuknya ke dalam teorinya asam basa atau yang kita kenal dengan larutan asam dan basa. Nah, sebelum kita masuk ke larutan asam basa, saya buat pretest terlebih dahulu ya. Nah, pretest untuk mengenal apakah kalian tadi malam belajar apa tidak. Nah, belajar apa lagi? Iya. Buka-buka saja Bu, soalnya baru awal kita ketemu ya. Iya, oke. Saya buka dulu untuk word wall-nya. Ini adalah pretestnya. Oh iya, ini belum masuk dulu. Sebentar. Linknya kemarin. Sebentar, saya share linknya ya. Kalau nulis ini bisa apa tidak? Bisa. Oke, coba menulis ini saja. Ini mana tadi? Ketik saja ya. Oke, gimana? Bisa masuk? Di grup itu bisa. Oh iya, silahkan masuk. Ini yang children's Ya ngapa? Ah, salah itu kamu. Ini masuknya sudah bisa. Ini langsung dikerjakan. Iya, silakan langsung dikerjakan. Jangan contohan lo ya. Ayo, sesuai dengan kemampuannya sendiri. Bisa? Oke, bisa masuk. Ada 5 soal ya? Iya. Sinyalnya susah. Sinyalnya susah. Sudah, Mas Adi? Sinyal. Oh, sinyal. Sudah belum? Sudah. Selesai? Belum. Skornya belum. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sambil saya cek, coba.
Sudah? Belum bisa sinyalnya. Wah, dari Vinky belum bisa, Mbak Vinky. Wah, enggak apa-apa. Kan baru pretest ini ya. Nah, saya pengen tahu kalian itu tadi malam belajar tidak untuk teorinya asam basa. Nah, apa masih mengingat-ingat kemarin kamu mau kemana? Masih ada yang belum dikerjakan kan gitu ya? Nah, bagaimana, Mbak? Betul. Oh, salah 2. Coba lihat peringkatnya, berapa peringkat? Ayo, papan peringkatnya nomor berapa? Oh, nomor 2. Mbak Nabila nomor 2. Oke, sip. Mbak Lentera nomor 1. Ada yang lain? Ayo. Nomor berapa kawan? Rasha. Oh, Rasha nomor 8. Oh iya, terus ya. Sudah? Oke, waktunya udah habis ya. Nah, bagaimana? Alhamdulillah. Bisa? Oh, apa itu? Kira-kira ya? Iya. Ngawur. Ya, nah pretestnya ini itu untuk kemampuan kalian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Bagaimana untuk yang juara satunya siapa tadi? Mas Rio? Rio Pak Lentera? Oh, ada lagi berubah lagi kan selalu berubah. Ayo, selalu berubah. Iya, Mbak Grandis. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Grandis. Oke, nah nanti apakah di post testnya setelah kita pembelajaran hari ini, apakah Mbak Grandis tetap di nomor 1 atau nanti ada perubahan di yang lain ya? Mungkin Mas Bika jadi nomor 1 ya Mas ya. Oke, siap. Nah, kita mulai untuk hari ini dari itu tadi, dari pretestnya itu kita akan mempelajari yang namanya yaitu tentang teori asam dan basa. Nah, dari sini apakah ada yang tahu tentang apa yang disebut asam dan basa? Nah, hari ini kan kita menentukan yang namanya asam basa ya? Iya. Apakah kalian tahu tentang asam dan basa? Piye, menurut kalian tahu enggak asam basa itu kayak gimana? Saya tahu. Oh, saya tahu ya, bagaimana? Asam itu sifatnya masam, kecut, terus kalau terkena tangan bisa menimbulkan rasa gatal. Kalau basa dia itu sifatnya pahit, terus asin, terus dia ada yang bersifat kaustik atau membakar. Oke, ya, tepuk tangan untuk Mbak. Berarti tadi malam dia memang belajar ya tentang asam sama basa. Asam itu nanti di sini dia sifatnya masam, kalau basa adalah pahit ya. Iya. Adakah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari tentang asam dan basa itu? Ada yang bisa memberikan contohnya? Oh, sabun. Apa? Air jeruk. Oh, air jeruk. Terus apa lagi? Oh, citron sir. Terus cuka. Apa lagi? Hah? Oh, aki ya. Oke, terima kasih. Berarti itu adalah tentang contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari contoh itu apakah itu nanti bisa masuk di dalam nasionalisme kita? Maksud nasionalisme kita itu apakah kita bisa menghasilkan produk yang ada di dalam asam basa tersebut? Bisa. Apa contohnya, seperti apa? Menghasilkan apa? Hah? Apa jajal, ayo. Apa ya? Duh, tadi contohnya ada apa? Oke, betul, sabun. Iya, kan kamu bisa membuat sabun. Dan sabun itu dari mana? Kan kita buat produknya dulu kan? Nah, kan itu nanti akan dijual di pasaran. Berarti kamu harus cinta produk dalam negeri. Selain sabun apa lagi? Oh iya, cuka. Cuka kan dibuat untuk apa biasanya? Bakso. Oh, bakso. Iya, piye wis lapar iki?
Oh iya. Terus selain itu apa lagi biasanya? Obat mah. Iya, obat mah itu juga untuk meredakan sakit lambung. Oke, dari situ nanti ada tujuannya sendiri-sendiri, di mana nanti tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu tentang penentuan dalam sifat-sifat asam dan basa, dan bagaimanakah sifat asam basa itu nanti akan masuk di dalam teori kita yang pertama, yaitu adalah teori tentang asam basa. Nah, ada nanti masuk ke dalam larutan asam basa sendiri, sifatnya sama teorinya di dalam asam dan basa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teori itu sendiri, saya akan memberikan yang namanya KD-nya dulu ya. Nah, kita hari ini itu nanti akan berbicara tentang apa, pembelajarannya itu seperti apa. Nah, itu nanti saya berikan di sini. Hari ini nanti itu kok tidak bisa ya? Sudah ya? Oke, untuk hari ini nanti kompetensi dasarnya dari tujuan yang hari ini kita pelajari, yaitu tentang menentukan teori asam basa, ada KD-nya atau kompetensi dasarnya, yaitu tentang menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionan dalam larutan. Itu untuk KD 3.10. Untuk KD 4.10-nya kita akan menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah KD 3.10, di mana 3.10-nya itu nanti yang pertama akan mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mengidentifikasi sifat asam dan basanya. Yang kedua, kita akan menentukan konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry maupun Lewis. Yang ketiga, kita akan menganalisis konsep asam basanya atau teori asam basanya itu, dan yang terakhir kita akan menyimpulkan dari perbedaan asam dan basa. Nah, dari situ nanti akan ada tujuannya, kita akan mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam dan basa yang disajikan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari melalui percobaan. Yang kedua, menentukan konsep asam basa dengan tepat berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, menganalisis konsep asam basa berdasarkan teori, tiga teorinya ini. Yang keempat, akan menyimpulkan perbedaan asam dan basa dengan tepat melalui diskusi kelompok. Nah, jadi hari ini nanti akan ada diskusi kelompoknya ya. Nah, dengan model apa? Yaitu dengan modelnya di sini adalah model yang disebut adalah model Problem Based Learning, PBL. Nah, model Problem Based Learning di sini nanti itu untuk yang pertama kita akan orientasi peserta didik pada masalah. Nah, nanti akan ada sebuah gambar, kalian nanti akan berpikir itu nanti gambar itu akan digunakan untuk apa. Nah, silakan nanti kalian membuat pertanyaan tentang gambar itu dan dijawab sendiri. Oke. Terus setelah itu nanti mengkoordinasikan peserta didik untuk belajar. Berarti nanti kita langsung membuat kelompok. Berarti nanti setelah itu kita berdiskusi sambil saya nanti akan berkeliling apabila kalian ada pertanyaan. Yang keempat, nanti akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berarti setelah kalian diskusi nanti akan mempresentasikan hasilnya. Dan yang terakhir, kita analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah dari presentasi kalian. Nah, dari situ nanti akan ada apa? Yaitu ada penilaiannya. Nah, baik penilaian pengetahuan, keterampilan maupun sifat. Pengetahuan nanti tes tertulis seperti tadi ada pretest sama post-test. Terus nanti ada keterampilan itu unjuk kerjanya, berarti di depan siapa yang aktif untuk bertanya, dan nanti ada praktikumnya juga hari ini. Nah, untuk menentukan sifat asam basa ada praktikumnya. Nah, praktikum senang pora iki praktikum.
Oh, senang ya dolanan iki ya. Nah, oke, percobaan dan nanti ada sikapnya. Nah, sikap itu nanti saya lihat dari kerjasama, disiplin, teliti dan kejujuran. Oke, jelas ya untuk hari ini? Oke, jelas. Oke, selanjutnya langsung di sini. Nah, Bu Anita ada 2. Apa ya ini menurut kalian? Ada contohnya juga. Tadi kan sudah memberikan contoh ya. Oke, menurut kamu apakah betul di sini tadi contoh-contoh yang ada itu merupakan senyawa asam dan basa? Oke, gambar 1 itu apa? Jeruk. Jeruk. Apakah gambar 1 dan 2 itu termasuk asam dan basa? Oke, saya tuliskan untuk yang pertanyaan pertama. Menurut Mbak Nabila tadi, apakah gambar 1 dan 2 gambar 2 termasuk asam dan basa ya? Oke, asam dan basa. Wah, tulisannya Bu Anita 2 minggu nggak liburan Willy ini. Oh iya. Oke, ada lagi? Oh iya, apa pertanyaannya? Dari 2 gambar itu apakah ada perbedaannya? Oke, apakah ada perbedaan? Nah, perbedaan dari gambar 1 dan gambar 2. Ada ya perbedaannya ya? Oke. Terus yang ketiga ada lagi apa tidak? Oh ya, apa Mas Vika? Bagaimana sifat dari gambar 1 dan 2? Oh ya, berarti sifatnya, sifat dari gambar 1 dan 2. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi menurut kalian di sini? Tidak? Sama sih. Sama pertanyaannya? Iya. Tidak ada lagi? Loh, dari tadi KD-nya itu menurut kalian KD tadi ada enggak? Masuk apa tidak? Yang membedakan. Apa? Teori, masuk teori. Oke, masuk teori mana? Ya. Oke, berarti yang keempat apa? Menurutnya? Teori. Oke, apakah nanti termasuk di dalam konsep teori asam basa ya? Iya. Apakah termasuk ke dalam konsep asam dan basa atau teori asam dan basa? Nah, oke. Nah, teorinya tadi ada berapa? 3. Teori apa saja di sini? Arrhenius, Bronsted, Lowry, Lewis. Lah, itu seperti apa ya Arrhenius, Bronsted, Lowry sama Lewis gitu ya. Nah, nanti akan dibahas oleh kelompok masing-masing. Sebelum masuk ke diskusi, Bu Anita mau memberikan video sedikit. Nah, apakah betul di sini nanti dari gambar itu lali gini suarane. Kan suara deh. Nah, apa itu? Apa itu asam dan basa dan contohnya? Nah, benar enggak? Apakah gambar itu termasuk asam dan basa? Oke. Asam dan basa. Nah, iya. Kita nanti akan percobaan juga. Penasaran apa saja contohnya? Kita akan kasih contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari contoh tadi betul enggak kita masuk asam dan basa? Oke, jeruk. Ada ya?
Nah, jeruknya beda ya. Ini jeruk itu ya perasan biasa limau ya. Nah, ini gue nyambel enak kayak. Apa itu? Tapi keringat juga sering disebut mempunyai bau asam. Yo sopo iki keringatnya ayo. Semuanya. Oh semuanya berkeringat. Keringat adalah udara yang dikeluarkan oleh kontribusi. Nah, sekarang kita akan memberi contoh tentang bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah mandi apa tidak? Oh, pernah. Pakai sabun atau sampo? Oh, sabun, sampo. Jadi balik loh ya. Sabunnya pakai badan, samponya pakai apa? Oh benar, oh iya. Ayo kita cari tahu. Nah, jadi kandungan besar. Oke, sabun dan lain. Gimana sekarang sudah tahu? Tahu. Oke, tahu. Nah, iya tidak ada suaranya ya. Amarah ya itu ya. Oke. Nah, mungkin ini cukup untuk pembelajaran tentang video awal permulaan dan pertanyaan-pertanyaan itu tadi dari masalah-masalah yang kalian tanyakan. Nah, nanti silahkan dibahas di dalam LKPD. Wanita nanti ada LKPD, di situ juga ada jeruk sama ada sabun. Nah, dari jeruk dan sabun itu, nah silahkan nanti ada ilustrasinya juga. Silahkan nanti di situ pertanyaannya apa dan silahkan kalian jawab. Nah, sebelum menjawab diskusinya, saya bagi kelompoknya terlebih dahulu. Dari tadi ya, dari yang pretestnya itu ya. Nah, dari pretest ternyata diperoleh kelompok seperti ini. Yuk, kelompok 1 ada Rafika, Yuna, Adinda, Alisha. Nah, kelompok 2 ada Rio, Wika, Aulia, Anintia. Kelompok 3 ada Brisen, Steven, Meiza, sama Irma. Kelompok 4 Gibran, terus Randy, Dava, sama Dito. Kelompok 5 Kailila, Nadra, Hapnal, sama Paudra. Kelompok 6 ada Singge, ada Cinde, Heni, sama Diatma. Kelompok 7 Wulan, Widiani, Rasya, sama Divani. Kelompok 8 Elisa, Alentera, Nabila, Amara. Kelompok 9 ada Grandis, Widiana, Vinky, Harsendi. Nah, ternyata Harsendi tidak masuk, berarti 3 anak saja ya. Iya. Oke, nah di sini Bu Anita akan memberikan ke LKPD-nya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, tadi kan ada yaitu kita masuk sebelum ke gambar itu ada yaitu kita menentukan tentang percobaan dulu. Nah, apakah nanti setelah kamu menjawab dari gambar-gambar itu nanti akan ada percobaan? Apakah betul di dalam larutan itu akan bersifat asam sama basa? Nah, nanti akan ada di depan itu ada beberapa larutan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan ada yaitu beberapa larutan yang saya ambil dari lab. Nah, laboratorium. Di sini nanti ada larutan cuka, ada larutan natrium hidrosida, larutan gula, larutan sabun, sama larutan jeruk. Nah, nanti di sini untuk larutan ini ada 5 larutan ya. Ada 5 larutan ini nanti yang pertama ini namanya adalah plat tetes. Nah, plat tetes ini nanti silahkan kamu tetesi satu persatu. Mau miring ke kiri atau miring ke bawah terserah. Nah, ini nanti setiap lingkaran silahkan diisi larutan masing-masing. Larutan ini nanti akan kita cek dengan apa? Yaitu dengan lakmus merah, lakmus biru, sama universal. Di depan nanti sudah ada. Ini ada 3. Ini ada lakmus merah, ada lakmus biru, sama nanti di sini ada universal. Universal di sini itu untuk menentukan pH-nya. Nah, nanti tidak usah terlalu jauh, kan setelah ini nanti kita akan materi selanjutnya tentang pH, tapi belum masuk ke situ. Ini hanya untuk menentukan apakah betul dia asam atau basa, lihat dari pH-nya aja ya. Oke. Nanti bagaimana ya pH-nya di sini yang dimaksud dengan asam sama basa? Nek asam itu kayak piye ya pH-nya ya?
Oh iya, kurang dari 7, betul. Kalau dia nanti basah, oke, lebih dari 7. Nanti dicek sendiri ya di sini ya. Nah, oke, nanti di sini ada 5 di sini, nanti silakan dimasukkan semuanya. Larutan untuk yang pertama misalkan dari atas A, B, C. Ini nanti adalah lakmus merah, lakmus biru, sama universal. Terus nanti di sini misalkan larutan A apa ini? Yaitu misalkan cuka masuk di sini semuanya, tiga-tiganya. Terus selanjutnya yang lingkaran kedua ini itu miliknya NaOH, merah, biru, universal. Terus yang keempat nanti apalagi di sini gula, merah, biru, universal. Ini juga sama. Nah, nanti setiap kelompok silakan diambil 2 plat. Soalnya 1 plat ini hanya untuk 4 larutan. Kalau kamu ke bawah, jadi tambahan 1 ini ya. Nah, setelah itu nanti yang lain juga ambil universalnya. Universalnya nanti kalau bisa dipotong bagi 2 ya. Ngirit sedih. Soalnya harganya sih cepat habis, ini sudah habis ini. Oke, nanti dipotong, ini ada gunting di sini. Nah, ya. Oke, sebelum kita masukkan, minta tolong nanti setiap larutan harus 1 pipet. Jangan dipakai ini ke situ, itu ke situ, nanti semua larutannya rusak dan tercampur. Oke, sudah sesuai dengan larutannya ya masing-masing ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, silahkan kalian bergabung dulu dengan kelompoknya tadi sesuai dengan kelompok. Silakan bergabung. Bagaimana kelompoknya ini? Hadap-hadapannya. Gini aja, kamu masuk ke sana enggak apa-apa? Di depannya. Kan bisa atau bawa ini porsinya? Oke, bisa. Otomatis sudah. Bisa seperti itu? Bisa. Kayak gitu bisa? Sini. Oh ya. Oke, hati-hati sudah. Saya bagi LKPD-nya dulu ya. Silahkan nanti diisi. Sini. Mau di depan sini? Oke, mau di depan enggak apa-apa. Ini saya geser, minta tolong geser ke depan sini. Oke, ini enggak apa-apa. Ini. Bisa dibuka untuk LKPD-nya lembar yang pertama. Di situ ada lembar kerja peserta didik, ada tentang teori asam basa. Silakan ditulis nama kelompoknya. Nanti kalau sudah dikumpulkan ya. Terus ada tujuannya seperti tadi, tujuannya untuk mengidentifikasi sifat-sifat dari senyawa asam basa. Nah, terus selanjutnya ada menentukan konsep dari teori asam basa, setelah itu menganalisis dan terakhir menyimpulkan. Nah, sudah cukup? Oke. Untuk fase yang pertama tadi ada tentang orientasi peserta didik pada masalah. Di situ ada permasalahan 2 gambar yang sudah saya tayangkan di video tadi ya. Nah, dalam video sama gambar itu ada permasalahannya. Nah, apa itu permasalahannya? Apakah betul dari keempat pertanyaan temanmu sesuai apa tidak dengan pertanyaan yang ada di LKPD ini? Kalau ya, silahkan ditulis di belakangnya dan silahkan dijawab. Nah, dijawab iya. Masuk. Ya, langsung ditulis di situ, enggak apa-apa. Ya, langsung ditulis di sini, di bawahnya. Nanti kalau sudah ada yang selesai untuk yang fase ini, boleh kalian untuk kegiatan yang pertama dulu ya. Kegiatan pertama itu apa?
Kegiatan pertama ini apa? Praktikum. Oke, kita praktek sederhana dulu untuk menentukan sifat asam dan basa. Boleh nanti ke depan untuk mengambil larutan sama mengambil lakmusnya ya. Oke, lakmusnya juga sama, nanti minta tolong dipotong ya, jangan terlalu banyak soalnya di dalam plat tetesnya kan kecil, tidak usah besar-besar nanti untuk lakmusnya. Oke, kalau ya boleh dipotong. Terus nanti untuk kegiatan 1 di sini ada ke praktikum. Setelah itu kegiatan 2. Kegiatan 2-nya apa ini? Kegiatan 2-nya sudah masuk ke teorinya asam dan basa. Teorinya asam basa untuk yang pertama adalah Arrhenius, yang kedua nanti adalah Brochet-Lowry, yang ketiga adalah Lewis. Nah, di sini untuk menjawab ini boleh kalian melihat dari Google atau boleh melihat dari link yang sudah Bu Anita share di grup sama bahan ajar yang sudah saya berikan di grup. Kan sudah saya berikan di WA grup ya? Oh, kemarin ya sudah saya berikan. Coba nanti dibuka. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Silahkan dikerjakan. Siap? Oke, siap. Walah semangat sekali Elisa. 45. Semangat 45. Dia tadi malam belajar tenanan nih kayaknya. Jelas nih. Habis jalan-jalan kemana El? JKT. JKT deh. Jakarta. Betul gambarnya itu asam dan basa? Oke, betul. Saking semangatnya tulisannya terbaca. Oke. Ada yang ditanyakan untuk kelompok ini? Belum. Ya apa tidak? Menurut gambar tadi, oh ya, yang A gambar apa, yang B itu gambar apa? Gambar 1 apa? Terserah mau apa? Oh, terserah sih Dewit. Gimana kelompok ini? Bisa? Bisa. Oke. Masih? Terus selanjutnya pertanyaan yang berikutnya apa menurutnya? Sudah bisa? Sudah. Oke, oh iya. Sebentar ya. Iya, ditulis di sini. Tidak usah di belakang, enggak apa-apa, nanti kalau kurang baru di belakangnya. Ditulis dulu. Randy nggak di sini aja, Ren? Oh, di situ aja. Oh iya. Ya, silahkan. Apakah itu gambarnya di situ masuk asam atau basa? Nah, iya. Kan sama dengan yang tadi. Jeruk sama sabun. Ada yang ditanyakan? Sudah ada? Biasanya itu harus dikasih istri pulang. Yang akhiran. Sudah bisa? Sudah, oke. Duh, pintar-pintar, Cah. Amin. Amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
yang ditanyakan untuk kelompok ini? Sementara belum. Sementara belum. Dalam. Sudah selesai? Untuk fase 1 sudah? Walah, cepat sekali. Kelompok berapa ini? 9. Wah, kelompok 9 cepat ngarape ya. Wah, plus kelompok 9. Guys, yang lain tidak usah terburu-buru, tidak usah terburu-buru. Oke, untuk ini kegiatan yang pertama ya, silahkan dijawab. Mau maju ini? Silahkan ambil. Ini aja, sini aja. Ini dulu. Ngukurnya ini nanti ambil satu. Gantian ya, gantian gembrombol. Nanti dulu apa? Cuit nang age ngono. Oke, nanti di lap dulu ya. Untuk plat tetesnya. Iya, dipotong jadi 2. Ambil motongnya gimana? Motongnya gitu. Iya. Beri contoh ya. Kamu mundur dulu, dari ini dulu, nanti baru kelompok. Satu kelompok dulu. Berarti tadi kelompok 9, terus kelompok berapa? 8. Oh, kelompok 1. Senengane amarai kok disiki ae. Kok kelompok berapa? 8. Terus 3. Piro mau? Oh, 5. Ya. Ya. Ini silakan diambil sebentar satu-satu. Segini sudah kelihatan. Iya. Larutannya ambilnya di sini semuanya. Labelnya boleh. Ini memang labelnya buat kamu. Nanti ini labelnya untuk apa? Untuk mengetahui larutannya biar kamu tidak bingung kok Jojo salah. Nah, ini ditulis, nanti dituliskan di sini ya. Biar tidak salah. Misalkan nanti ganti aja ndak nanti. Nah, misalkan nanti di sini kamu tulis ini larutan apa, di sini larutan apa. Jadi nanti kan tahu ya. Iya. Oke, guys, kadung ning kene nemplek wis gak apa-apa. Jangan sampai tumpah-tumpah ya. Hah? Laben? Bentar, satu-satu. Oh, mau ambil plat tetesnya? Ya, tak puterkan. Awas, minggir daripada dongen teni. Ambil 2, dilap dulu ya. Malah podo ae. Cari raya. Enggak, aku cari yang bigis. Apa kok? Kecil lagi besar ya. Ini kabeh kok. Iya. Ditulisi dulu dengan lakbannya, boleh ambil lakban atau ambil tisu 2, langsung 2, kan 1 enggak bisa. Larutannya ada 5. Sama saja. Dua-duanya sama-sama. Apa Am? Ya Bu itu. Minta ya Bu. Ya. Di bawah aja. Kan kita akan dibagi wirung. Enggak apa-apa dibagi. Sobek. Bisa sobek. Ya enggak tahu apa jajal. Oh, biar nulisnya gampang.
Ditaruh sini. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kalau nanti terlalu basah banget ganti. Masih. Sedikit aja bisa. Terima kasih. Lah itu kan sama. Di situ kan ada itu apa larutannya. Malah yo gak diwaca LKPD ini. Sudah? Sudah dapat? Sudah dapat? Sudah? Nanti ditulis dulu larutannya ya, tinggal jadi nanti kamu ke depan tinggal ambil. Nih. Sudah? Belum. Gini loh. Iya kok lakmus merah kok. Ini lakmus merah. Kita ini loh kan ditata 1, 2, 3 salah satu larutan ini. Gimana? Masih bingung? Soalnya di sini Letakkan postingan. Oh ya. Oke, letakkan potongan kertas lakmus merah pada salah satu lekukan plat tetes dan kertas lakmus biru maupun indikator universal pada lekukan yang lain. Jadinya ini merah, ini biru, ini universal. Jadi semua larutannya adalah larutan cuka. Ngoten ya? Oke, sebelumnya ini sebelum kamu masukkan jangan dimasukkan dulu. Masukkan larutannya dulu, ambil larutannya. Nah, diambil larutan. Allahu Akbar. Kira-kira saja, dikira-kira masuk lekukannya masuk itu semua. Ini sih sekarang Jangan satu tetes, tidak terlihat sepenuhnya. Tapi jangan sampai ember-ember. sepenuhnya nih. Jangan sampai amber-amber ya. Isi sekarang apa nanti? Boleh diisi sekarang, silahkan sesuai larutannya. Nah, silahkan dimasukkan. Nah, apa itu? Ditaruh bawah aja, kamu nggak ndredeg. Nah, biar nggak jatuh. Disopora yo. Dipencet dulu, keluar kaset. Ulangi. Agak banyak deh, oh yo. Jangan sampai salah loh. Ini sabunnya ada Ya kan namanya sabun kan ya itu ada gelembungnya. Ini kok tisu nikah kok ini ya Bu ya. Iya, ini yang atas kasih lagi. Siap. Nah, Sabunnya wangi. dicek loh ya, jangan sampai salah larutannya itu masuk apa. Tadi Widya, nah salah memasukkan. Dia terlalu banyak liburan mungkin ini, makanya seperti itu dia, agak ngelior mungkin ini. Kalau putih nggak begitu kelihatan ya Bu. Iya betul, makanya jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Kalau nanti kamu salah memasukkan itu nanti biasanya pada saat identifikasi beda hasilnya. Oke. Nah, sambil agak di video punya HP? Punya HP? Oke, kalau ada punya HP, silakan di video direkam. Nah, masukkan lakmusnya itu sama universalnya dimasukkan, dilakukan itu sambil di video, sambil dilihat warnanya. Nah, gitu ya. Oke, siap. Ayo, ikut dulu apa-apa di video. Di video. Ayo, di video ya. Oke, nanti dimasukkan videonya di kamera boleh. Oke, siapa
kental yo. Gini ya. Ya. Kabeh gue. Oh. Wah, merah jadi biru berarti. Jangan satu tetes. Banyak sepenuhnya sekira-kiranya. Basah. Salah. Loh, kok nggak berubah ya? Gula emangnya apa? Gula, oh iya. Berarti basah. Ketoknya kan iya. Ini Boleh. astagfirullah. Api gue. Kamu yang naruh aku tak video. Wah, Mau videoin? Ini dipotong gini aja. Butuhnya 5 toh? Gak usah ndredeg barang. Iya. Ini kurang 1. Nah. Instan gue. Birunya kurang ya? Merahnya sudah? Sudah. Dibawa dulu. Merahnya? Merah? Oh ya udah. Kalau itu pakainya ini kecil. Nah, itu kan kecil. Bawa aja enggak apa-apa. Sudah? Oke. Boleh kembali. Ya. Selanjutnya. Foto. Harus copot guys. Sudah. Kita nggak punya penyimpanan. Ya jeruk berarti ini asam. Iya. Merah ya kata faktisnya. Iya. pH indikator universalnya Jeruk. yang mana ini? 12. Yang dilihat yang paling ujung. Oh, paling. Aku tanya. Ya, mau tanya apa? Mau cari kalau pH-nya yang dilihat yang paling yang mana? Nah, gini, kalau kamu pengen lihat ini paling ini kan tadi gini. Iya. Putihnya di mana putihnya? Nah, ini kan putihnya di atas. Ya. Ini kan gambarnya di bawah. Putih di atas, gambar di bawah. Jadi Cocok mana? 2. Yang mana? 2. Oke. Nomor 3. 3 atau 1? Berarti pH indikator universalnya 3. Ditulis 3. 3. Udah selesai. Bingung. Ayo, jangan ayal-ayalan. Anak 2,5. 2 gak sih? Iya, 2,5. Sana 2,5. Tengahnya gue sana 2 sampai 3. Daripada berantem. Oh, daripada berantem. Mau bagi ya? 2 bagi. Kan gani kok ya. Lo mirip kok. 2. Iya kan? 2 ya. Asam. Harus ini lagi itunya. Bagus. Air Terus apa? sabun. Asam. Biru. Basah. Mau nasi biru dong. Iya pasti kan 11. Iya 11. 11 ya. 12 ya. Universalmu itu berarti pakainya ini. 12. Universalnya kan ini. Berarti pakainya nanti 11 yang ini kan universalnya ini. Berarti nanti kalau untuk menentukan pH-nya berarti larutan, asam asetat atau cuka.
merah ya, ini kan beda. Berarti asa Berapa? Rasanya beda. Sudah? Oke, kalau sudah boleh kembali. 2 ya. Mau 3 ya? Kalau hal-hal kebutuhan ini apa? Ini sabar sih. Ini dulu apa? Sabar, sabar. Bahasa. Ini kamu nanti pakainya universalnya ini, birunya nanti PH-nya ini ya, sesuai PH itu. Ini lakmusnya lakmus merah, lakmus merahnya sebanyak 12 ya. Iya, 12. Larutan gula. Netral ya. Coba ini. Di 7. Iya. Berarti warnanya itu apa? 7 piye? Ini 6. nanti dipotong-potong ya. Emang gak sih? Tujuh ya? Kalau 7 berarti Iya, netral ya? Bu? iya betul. Berarti warnanya merah dan biru. Tapi ini agak keunguan. Apa? Ya merah sama biru itu. Ini merah biru. Jadi merah biru netral. Iya. Sudah difoto, sudah di video? Sudah. Sudah. Kalau sudah, sebelum ke kegiatan yang selanjutnya dijawab dulu itu pertanyaannya apa. Udah ditaruh di situ dulu. Ya. Ya. Silakan duduk. Aku mau foto ini. Juga satu geser iya Pak. Ya. Ini apa? Jeruk ya. Iya. Ini sampai penuh. Iya. Kira-kira sekira-kira jangan sampai tertukar dengan yang lain, tercampur. Ambil lagi yang bawah kurang. Gak usah ambil di sini loh. Hemat Bu, hemat. Gak ada hemat-hematan ini. Yang penting terlihat. Oke. Ya. Yep. Nah, satunya. Sudah. Yes. Tadi sudah ya universalnya ya. Sudah. Yang belum apa? Oh, gula. Ya, nggak usah penuh-penuh soalnya ini sama-sama putih nanti kalau tercampur. Oke, sudah. Ya, mau kelompok siapa dulu? Bu. Bu Anita nggak usah di sini. Oh, aku tak rene, aku tak rene. Saya tak di sini ya, sedang masuk. Nah. Kelompoknya ini, kelompoknya siapa saja? Oh, di belakang. Kelompoknya Rasya. Kelompoknya Rasya. Kelompoknya Rasya. Ulang. Ambil ininya Lan. Lakmus merah, lakmus birunya.
lakmus biru. Universalnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pakainya yang ini. Gue natrium, kamu tak jelas satu. Sifatnya juga di toko bahan kimia. Kenapa? Belinya. Kenapa? Beli Ya di toko kimia semua. Gimana? Mau beli kamu? CC itu. Ini lagu Kiri gitu ya? Iya sini ini. 11. Sampai yo. tak kira yang langsung dulu. Es jeruk iki tak cetok ketek emang ana sing padha. Nomor 1. Ini sampai deret yang pertama ini merah kabeh. Ini kah? Atau sebelahnya? Iki telur. Oh, orange kayak Cairannya yang foto. Ini telur gak sih? Agak, loro. Telur. Telur iki persis pilih. Coba gak sih? Ya kah? Yo iki telu. Apa doa sama kita? ini kamu pakainya yang itu Oh, ini beda iki 11 12. Benar ya salah. Oh, enggak ya, yang benar kan lebih dari itu sih. Ya, aslinya tak langsung. Berarti nek Aku boleh di sini lah, aku tidak marah kamu dulu. PW enggak? Saya tak foto sing estetik gitu. Ambil iki dah lho. Cheese. NAOH. Aku tak sini. Enak sih guys cahayanya. Enggak estetik. Laporan kok. Kalau sudah praktikum langsung ke kegiatan berikutnya ya. Siap. Waktunya loh jadi berapa menit untuk diskusi? 20 menit. Reaksinya. Kita kudunya motornya kok kene tiup. Karena ini soalnya tapi di dhuwure tetap belum berubah ya. Apa kan merembet. Awas bir. ini negara Emisi dari cek kamu mana? Ya boleh. Meter yuk. Jadi kunggu footage jadi apa itu? Video Komersial. Orang sinematik. ya sinematik. Yo, enggak tahu aku udah nonton sinematik. Enggak tak edit lagi. Coba main edit piakan. Gue tak. Juga sok kita banyak. Aurat nih. Saya aku kenal nomor lah. Aku nengket. Komentar aja. Kuburan lu Karena bintik semua. Oh, saya sama nabi aku. Sertifikat. Ini mah jadi mesti kedot karena ini ada jeruk. Aku udah mesti jadi tak lihat lega. Plus air jeruk BS aku ikut reaksinya enggak ada. Kesimpulan ini kan sifatnya kan? Iya. Ini lapis merah, lapis biru, logonya siapa? Lapis merah, lapis biru, ambil yang universalnya. Padahal itu sih sederhana yo. Saya suka api lainnya. Kita harus melakukan penelitian kuliah. Iya rasanya. Sudah
Sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai belum, Wik? Kamu, Wik? Bentar. Ini lakmus merah, lakmus biru, kelompoknya siapa? Lakmus merah, lakmus biru, ambil yang universalnya itu, indikatornya. Warna pH-nya nanti lihat dari situ. Itu loh. Lah, betul. Randy kelompoknya ini ya, Ran ya? Iya, Bu. Ya. Oh, gini ya, Pak. Permisi. Ini indikatornya, ini nanti untuk menentukan pH-nya. Itu langsung diambil saja. Ya, itu langsung diambil semua. Nah, contohnya seperti Randy, lihat. Bisa dilihat ini, yang kelompok ini, yang satunya ya, warnanya apa ini? Berubah enggak? Berubah. Berarti ini apa? Tercampur. Berarti kalau pengen tidak tercampur, ini diganti, ditaruh di sana lekuan yang itu. Itu salah nanti. Ayo kelompoknya terakhir. Nah, itu apa tadi? Natrium hidrosida. Nah, golek isi natrium hidrosida yang mana? Nah, iki. Jangan sampai tercampur, Ren. ya tadi ada kotor. Nah, iya. Bersihin enggak bisa. Itu. Ul, minta tolong tutupnya, Ul. Tutup. Nah. Ini untuk menentukan pH-nya bawah. Ini merah sama biru. Universalnya tak ambil ya, biar pakai temannya. Universalnya pakainya ini, ambil satu-satu nanti. Udah ya, saya tak muter dulu. Ya, ada apa? Dalam. Ya, kenapa? Cara menghitung pH-nya. Aduh, lihat. Tidak ada yang sama, mosok. Beda lah, beda ininya, Pak. Sudah selesai menghitung pH-nya? Ini loh, sudah selesai nih. Sudah, pinjam dulu ya. Nah, ya. 3 gak sih? 2 apa 3? Umumnya 1 deh. Umumnya 2. Coba difoto. Itu apa tadi? Di sini, ini. Taruh sini. Nah, ini tadi larutan apa? Taruh sini foto, ngono. Pik. Nah, kan nanti bisa dikira-kira. Ya, lanjut. Nah, enggak, jangan ditulis dulu. Ya, bagaimana? Lepas. Apanya yang lepas? Enggak apa-apa. Lepas nih, Bu. Langsung masuk. Set. Wanita. Berarti disobek.
Sobek, disobek-sobek. Jadi 5 ya. Gini loh nang. Kodok dingin nang sithik. Enggak pakai ini. Celupno ini. Nah, Semuanya. harus tercelup semua. Baik, mending cici. Ini mau naik kok nih. Nah, apa kena? Nah, sudah bisa ini kelompok ini? Sudah tahu? Sudah. Larutan gula 4. Nanti dibahas ya. Saat diskusi silakan nanti dibahas. Nah, kenapa kok pH-nya segitu? Tidak apa-apa kan soalnya praktek biasanya ada kendala di dalam bentuk prakteknya. Tidak apa-apa. Kenapa? Putihnya di mana? Atas apa bawah? Di atas gini. Iya. Kayaknya nggak ada yang cocok. Ini loh. Ini malah apa? Sabun malah. Oh, putihnya betul di bawah. Oh, betul. Berarti ini sabun. Lihatnya di mananya? Ininya loh. Sobekannya. Hah? Sabun masa itu netral? Masuk netral. Iya. Iki apa? Masuk 7. Ayo lebih cenderung mana? Banyak Grandis, pH-nya 11. Nah, ya enggak apa-apa. Mungkin ada kendala apa di sini? Silakan nanti dibahas saja pada saat presentasi. Nah, ya. Kertas yang berubah. Hah? Kertas yang dicetak itu yang lapis yang berubah. Yang berubah. Nah, itu kan berarti artinya apa? Jeruk seperti itu kalau dia Oke, sebentar. Yang berubah. Yang berubah mana? Ini. Jeruk yang berubah yang apa? Yang ini. Biru jadi merah. Biru jadi Merah. merah. Berarti nanti di sini kertas lakmus merahnya bagaimana? Tetap apa enggak? Tetap. Birunya Birunya ini. jadi apa? Merah. Merah. Oh, berarti ini terus tetap ini merah. Udah dicetak. Oh, dicetak. Oke. Oh, kita masuk menentek. Kalau sudah sambil menuju ke kegiatan berikutnya loh ya. Ya, silakan nanti dikerjakan kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4. Waktunya hampir selesai. Mulainya jam berapa? 10 seperempat ya? 10 seperempat ya mulainya? 10 seperempat, 10 seperempat, nek 90 menit piro? 10 seperempat nek 90 menit 45. Mengko setengah loro setengah rolas kurang lewat 5 kandane setengah rolas lama universalnya ini bisa berubah. Ini Bu. Enggak bisa. Tadi ada hijaunya tapi Oh iya dah. Berarti tercampur dengan yang lain. betul yang tadi. Sudah difoto? Ada hijaunya. Iya. Langsung isi mulai. yang ini. 10 menit. Pokoknya setengah rolas aku Kayak kandani. merasa Bangku penutup. Enggak
apa-apa, kan sudah difoto. Kalau sudah difoto, tinggal nanti kan dimasukkan di Canva gitu aja. Ini kan mungkin dia tercampur dengan yang ini. Sebelahnya apa? Cuka ya. Nah iya, wes kan jadinya asam. Bagian belakang bisa. Oke, lanjut ya. Kelompok kegiatan berikutnya. Ayo, cepat, kurang 10 menit. Dikerjakan berikutnya. Tetap berubah. Kertas lakmusnya di situ ditulis tetap atau berubah ya. Kalau merah tetap, kalau biru jadi merah. Ya, wis ndak apa-apa. Ayo, yang penting mudeng. Masih 10 menit, ayo mengerjakan di selanjutnya. Kegiatan 2, kegiatan 3. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Bener. Oke, caranya betul. Ganti ya, Nek? Iya. Berarti presentasinya kan pertemuan kedua. Aku beristirahat. Jadi Mas gak usah salam lagi. Enggak, tetap salam. Tetap ikingmu tetap salam. Oh, Cuman maksudnya sing iki lho, sing editan. Oke, sudah? Sudah selesai? Sudah selesai? Oh, sudah. Ya. Nah, diskusinya sudah selesai, praktikumnya juga sudah selesai. Oke, di sini nanti untuk praktikum kamu akan mengetahui kedisiplinan, tanggung jawab, kreatif sama kerjasamanya ya. Ya. Tadi bekerja sama apa tidak? Oke, ya betul. Disiplin dan tanggung jawab jelas. Kalau sudah berarti nanti tanggung jawabnya apa di sini? Oke, dibereskan, dicuci di luar, terus dibersihkan, gitu ya? Ya. Oke, selanjutnya. Nah. Waktunya kelihatannya mau habis ya ini ya? Iya, nek iya iku wis cepet tembak nek waktu habis kok. Waktunya habis iya, ngono kuwi cepet tembak. Sudah? Panah 2 C atas. Kalau nggak selesai dikerjakan nanti. Sudah ya? Kerjakan nanti nggak apa-apa. Kerjakan nanti nggak apa-apa. Oke, sudah untuk hari ini cukup. Kegiatan hari ini, pertemuan hari ini. Nanti setelah ini dikumpulkan LKPD-nya. Terus di sini nanti untuk kegiatan hari ini akan kita lanjutkan di kegiatan berikutnya atau pertemuan berikutnya. Ketemu lagi Bu Anita kapan? Besok ya? Iya. Berarti nanti malam kamu lembur ini ya. Oh, sudah biasa. Oke ya, nanti malam lembur. Nah, di sini untuk kegiatan hari ini menurut kalian bagaimana? Seru. Wah, seru. Kenapa serunya? Praktek. Oh, gara-gara praktek. Nggak aja nek gak praktek dia nek gak praktek. Iya. Oh, ngantuk ya? Iya, ngantuk. Terus gimana?
ngantuk, ngelentuk, lesu ngono ya. Oh, lapar. Oh iya, apalagi ini sudah makan siang ya. Jam makan siang sudah setengah 12. Ya, nah alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran hari ini kita untuk mengidentifikasi sifatnya asam basa dan sing gurih diluk. Wes sampe bar apa diterusno neh? Oh, selesai. Kayak saya kenaan iku pelajaran kimia nek kayane. Iya Ren. Sesok ketemu neh Ren, santai Ren ya. Besok lagi ketemu Bu Anita ya. Nanti dilanjutkan besok hari Kamis. Nah, di sini untuk hari ini sudah cukup untuk menentukan identifikasi masalah tentang sifat asam dan basa dan menentukan sifat asam basa itu apakah tergolong ke teori atau konsep asam dan basa. Nah, silakan nanti kamu buat dari permasalahan itu silakan dibuat dengan menggunakan Canva ya. Besok kita presentasikan ke depan. Nah, dibuat semenarik mungkin. Menurut kalian bagaimanakah presentasinya? Bagaimanakah nanti keaktifannya? Silakan dibuat semenarik mungkin dan silakan tanya apabila ada temanmu yang kurang tepat dalam mempresentasikan. Seperti itu ya. Nah, silakan aktif untuk bertanya. Nah, untuk hari ini untuk tujuan pembelajarannya yaitu tentang identifikasi sudah selesai. Terus untuk fasenya kita dari fase 1, fase 2, fase 3 ya. Tentang diskusi berarti hari ini cukup sampai diskusi dulu. Untuk fase 4 sama fase 5 berarti besok pertemuan berikutnya. Nah, fase 4 sama fase 5 tentang presentasi sama mengevaluasi apakah dari praktikummu, dari diskusimu itu betul atau tidak, sesuai dengan teorinya atau tidak. Katanya Pinky betul jadi 9 betul Bu. Oh, kelompok 9 betul ya. Kayak persiapan besok pengen kelompok siapa dulu ya Maju? Ya berarti kelompok 9. Oh, kelompok 9 berarti. Oh iya. Ya. Semoga besok Sandy masuk ya. Oke, juga masuk. Nah, sakit apa toh jane iki? Malah ya sesuk kan ngombe obat mah ya. Engko dari sifat ini kan ada tahu. Oh iya, ngono. Saya kasih besok. Saya kasih sabun. Oh, mau kasih sabun. Sama bahasa. Ya, nah, ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Tidak. Sudah jelas? Insya Allah jelas. Oke. Nah, menurut kalian silakan siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Larutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu larutan asam dan larutan basa. Oke, berarti untuk hari ini larutan dibagi menjadi dua, ada larutan asam sama larutan basa. Ada lagi? Iya? Sifat larutan asam basa dapat dibedakan dalam praktikum dan teori asam basa. Oke, dalam asam basa bisa kita lihat dengan cara praktikum dan dengan cara teori asam basa. Berarti untuk kesimpulan pada hari ini, pembelajaran hari ini, yaitu kita menentukan atau mengidentifikasi sifat-sifat di dalam sifat senyawa asam dan senyawa basa dari kelima ini ya. Nah, dari kelima ini melalui percobaan dan dari kelima ini sifatnya akan kita tentukan yang namanya yaitu teori asam dan basa. Dari teori itu ada Arrhenius, ada Brochet-Lowry, ada satunya yaitu Lewis. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, alhamdulillah. Semoga pertemuan berikutnya semuanya masuk. Kenapa aku ning guri yang guyu ae delok ya? Kenapa saya kuning gurih? Alah ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Dicuci bersih. Tadi masuk bersih, keluar juga harus bersih ya. Iya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok minggu depan. Astagfirullah. Besok pagi wong padahal besok ketemu kok yo seminggu depan. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silahkan ditutup dulu untuk ketua kelasnya. Baik Bu, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita keluar kelas, nah Bu Anita keluar kelas ya. Nah, oke, tepuk semangat lagi lah ya. JS semangat, awan-awan saat durunge lapar, makan siang tetap semangat. Tes, tentangan tangan sudah. Oke, sudah. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Selenium, magnesium, astatin, semangat. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ayo, silakan dibersihkan. Cing, motor mana Cing? Enggak ini loh. Jalan. Oh, lah. Ada sing larang. Santai wae. Saya. Anak keren dia loh. Coba berapa? Mana?